Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Widya Dwinanda dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai intracellular communication atau komunikasi sel. Komunikasi sendiri itu merupakan aktivitas dasar dari suatu sarana yang dapat saling berhubungan satu sama lain dari seluruh dimensi kehidupan sehari-hari, merupakan adanya komunikasi pembicaraan. Nah, misalnya segala sesuatu itu dapat dikoordinasikan untuk menghasilkan efek atau hasil tertentu. Dan untuk komunikasi antar sel adalah interaksi yang dilakukan oleh suatu sel baik dengan lingkungannya sendiri maupun dengan sel yang lain dalam rangka mempertahankan homeostasis. Adapun beberapa fungsi dari komunikasi sel seperti gambar yang di atas, diantaranya yang pertama itu ada mengatur perkembangan dan organisasi sel dalam suatu jaringan. Jadi ini di dalam tubuh kita ini terdiri dari banyak komponen sehat dan memungkinkan terjadinya ada suatu kelainan dari sel itu. Contohnya pada gambar di atas itu yang pertama ada kita terinfeksi virus, yaitu virus A, virus B, dan virus C. Sel ini akan menerima suatu rangsangan adanya suatu patogen yang masuk. Jadi sel itu harus berusaha untuk memperbaiki dengan adanya patogen. Maka dari itu dia harus bisa survei menjadi sel yang normal kembali. Itu salah satu pentingnya suatu komunikasi sel. Dan dengan adanya misalnya suatu infeksi bakteri masuk ke dalam sel tersebut bisa memberikan suatu respon. Dan fungsi yang kedua itu pada gambar dengan bergaris lingkar hijau, yaitu berfungsi komunikasi sel, yaitu mengontrol pertumbuhan dan pembelahan. Dalam suatu tubuh kita, sel memiliki waktu hidup. Ketika sel sudah tua, sel akan mati. Maka dari itu, sel harus melakukan regenerasi secara terus-menerus dengan cara melakukan pertumbuhan dan melakukan mitosis. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu melakukan koordinasi fungsi antara sel dan jaringan. Dan fungsi sel yang keempat itu ada mempertahankan homeostasis komunikasi saat ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh. Adapun mekanisme transport di mana agar komponen ion itu tetap stabil melalui proses difusi osmosis itu tetap stabil dilakukan dengan adanya komunikasi sel itu sendiri. Dengan hal ini maka sangat penting untuk menentukan hasil selanjutnya. Contohnya itu pada sel makrofag, dia bisa berdiferensiasi sel-sel darah putih yang merupakan sel imun. Ini juga kapan waktunya dia bisa berdiferensiasi dipengaruhi oleh suatu rangsangan melalui proses komunikasi sel. Lalu atas sel yang sudah tua dan dia sudah tidak produktif kembali, maka harus dihancurkan. Itu pun prosesnya dalam proses penghancurannya akibat adanya komunikasi sel ini. Bagaimana proses apoptosis itu bisa terjadi untuk fungsi komunikasi sel. Selanjutnya itu ada cara sel berkomunikasi. Yang pertama itu ada kontak independen seperti gambar yang di atas, yaitu komunikasi yang berdekatan antara sel. Dan yang kedua itu ada Rarak-Crane, komunikasi sel dengan jarak yang hampir berdekatan. Yang ketiga itu ada Synaptic, komunikasi sel khas pada saraf di mana molekul sinyal biasanya disebut sebagai neurotransmitter. Dan yang keempat itu ada endoktrin, di mana endoktrin ini merupakan komunikasi sel jarak jauh. Misalnya itu seperti dari sel otak ke sel ginjal, di mana sinyal molekul komunikasi itu akan dikirim melalui aliran darah. Sekian beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi sel. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.